Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, yang saya beri judul 33,5 tahun. Ya, kalau berbicara 33,5 tahun, kira-kira berbicara tentang apa? Pasti tahu ya, apa? Masa hidup Tuhan Yesus di dunia. Ya, 33,5 tahun. Yesus itu hidupnya di dalam dunia. Ya, 33,5 tahun ini, ya, waktu Yesus hidup di dalam dunia ini cuma 33,5 tahun. Ya, memang tidak ada catatan yang persis gitu ya, yang begitu tertulis dengan jelas gitu. Yesus itu lahir tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, lalu matinya juga tidak ada tertulis ya, tetapi memang ada ya tersirat gitu ya, tersirat sehingga bisa dikatakan bisa diterima oleh gereja atau oleh sejarah gereja bahwa 33,5 tahun itu adalah usia Yesus ketika menjadi manusia. Sekalipun ada yang saya browsing itu ada yang mengatakan enggak, Yesus itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Karena Yesus itu lahirnya itu tahun 6 Masehi ya. Ya, itu tidak terlalu menjadi masalah, tidak terlalu penting, tapi yang ya sekitar itulah. Ya, kalau ada yang mengatakan 40 ya kita tidak bisa menentangnya juga, ya mereka punya pendapat. Nah, usia 33,5 tahun itu usia yang singkat. Yang singkat kalau untuk ukuran sekarang ya, umur 33,5 sudah dipanggil Tuhan. Aduh, rasanya itu masih muda banget gitu ya. Walaupun ada banyak yang jauh lebih muda, mungkin ada yang 20 udah dipanggil Tuhan ya. Tetapi yang penting kan bukan panjangnya usia, tetapi bagaimana isi daripada kehidupan Yesus itu yang hanya 33,5 tahun itu yang sungguh sangat bermakna, syarat dengan makna yang seharusnya itu menjadi inspirasi bagi kita. Harusnya itu menjadi satu pendorong bagi kita bagaimana kita hidup. Ya, karena banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari 33,5 tahun kehidupan Yesus itu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan Yesus yang hanya 33,5 tahun. Kelahirannya ya, kalau usia Yesus itu kalau bisa dibagi itu dalam beberapa periode tuh 0 sampai 12 tahun. Ya, kelahirannya kita tahu itu di zaman Herodes, Raja Yudea. Kemudian di zaman Kaisar Agustus dalam Lukas 2 ayat 1, Julius Caesar Agustus ya. Kalau Herodes ini adalah gubernur Galilea ya, yang ditempatkan oleh Kekaisaran Romawi, karena pada zaman itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Romawi dan Kaisar Agustus ini adalah Kaisar Romawi. Ya, dan kemudian dia menyuruh mengadakan pendaftaran ya, dan di saat itulah dikisahkan Yesus itu lahir ya, dan ditulis juga di waktu Quirinius menjadi wali negeri. Quirinius ini gubernur di Syria ya, di situ juga dituliskan ada pendaftaran yang dilakukan oleh Quirinius ya. Nah, penempatan benih Yesus itu di dalam rahim Maria itu terjadi di bulan yang ke-6 kehamilan dari Elizabeth ya, ibu dari Yohanes Pembaptis ya. Nah, dari semua data tersebut ya tidak ada petunjuk yang pasti tanggal dan bulan kapan Yesus lahir ya. Bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth itu di bulan berapa ya, tidak ditulis dengan jelas. Tapi ada yang menafsirkan itu di bulan Maret ya, sehingga
ketika Yesus lahir itu 9 bulan kemudian itu adalah di bulan Desember. Ada yang berpendapat ya seperti itu. Ya. Namun ada yang mengatakan, ada yang memastikan di abad-abad awal itu mereka gereja, pada permulaan gereja di abad-abad pertengahan itu mereka merayakan kelahiran Yesus itu 6 Januari sampai beberapa lama, sampai kemudian terjadi perubahan menjadi 25 Desember. Ya. Menurut saya itu tidak terlalu bermakna juga, dan gereja secara gereja secara menyeluruh menerima 25 Desember, ya oke lah. Jadi kita tidak bisa menentang, kita tidak bisa membantah juga, ya kita mengikuti juga tidak ada salahnya. Ya, dan kemudian di usia 8 hari disunat itu menjadi tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi, bayi laki-laki berusia 8 hari disunat. Ya. Dan ada yang memastikan bahwa Yesus itu disunat pada tanggal 1 Januari dan ini dimulainya tahun Masehi. Ya, sehingga kalau dimundurkan ke belakang dari 1 Januari ketemulah 25 Desember. Ya itulah dasar mereka yang mempercayai itu. Ya. Kemudian di Lukas 2 ayat 22 itu Yesus dibawa ke bait Allah setelah genap waktu pentahiran. Ayat ini memang bersambung ya, antara Yesus 8 hari disunat, kemudian dituliskan di ayat berikutnya itu genap waktu dibawa ke bait suci. Tapi kalau dilihat waktu pentahiran itu sesuai tradisi Yahudi itu di dalam Imamat 12 itu adalah 40 hari. Jadi seorang wanita itu kalau melahirkan bayi laki-laki, dia menjadi tidak tahir itu 33 hari setelah bayi itu disunat. Jadi 40 hari itu menjadi masa tidak tahir, dan wanita tidak boleh keluar, ya, tidak boleh masuk ke tempat kudus, apalagi ke bait suci. Ya, jadi sebetulnya Yesus itu waktu dibawa ke bait suci bertemu dengan Simeon dan Hana itu kalau jelas ditulis setelah genap waktu pentahiran itu adalah setelah 40 hari. Ya, jadi bukan 8 hari, setelah 40 hari. Setelah saya browsing juga banyak pendapat yang mengatakan bahwa memang 40 hari Yesus dibawa ke bait suci. Nah, kemudian usia 12 tahun. Ya, usia 12 tahun di dalam Lukas 2 dibawa kedua orang tuanya ke bait suci di Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Usia 12 tahun itu penting bagi tradisi Yahudi. Ya. Sebab anak laki-laki Yahudi mulai dikenakan hukum Taurat. Artinya mereka mulai menanggung hukum Taurat itu setelah umur 12 tahun. Ya, dan itu mereka harus ada ritualnya, mereka dibawa ke bait suci untuk menjalani yang disebut namanya bar mitzvah sebagai anak hukum. Dan anak umur 12 tahun, anak Yahudi ini sudah dikenakan hukum Taurat, artinya mereka sudah bisa disanksi, bisa sesuai hukum Taurat. Kalau mereka melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi. Di bawah 12 tahun belum bisa dikenakan sanksi kalau mereka melanggar. Tapi umur 12 mereka sudah dikenakan sanksi. Ya, itu kehidupan Yesus ketika umur 12 tahun. Ya, dan dalam rangkaian itu Yesus itu harus itu ritualnya ya, naik ke atas di mesbah gitu, naik ke atas mimbar gini, dan kemudian menghadap ya ke mimbar untuk menerima hukum Taurat. Entah ritualnya gimana, tapi yang pasti itu ada ritualnya untuk dijadikan sebagai atau diistilahkan sebagai anak hukum ya, di mana mereka anak ini mulai dikenakan hukum Taurat ya. Nah, kemudian usia 0 sampai 12 ini memang penting bagi seorang anak.
ya bagi seorang anak Yahudi. Mereka diajar. Ya, nanti kita lihat bagian berikutnya ya bagaimana dari usia 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 12, 12 sampai 20, 20 sampai 30. Ya, memang usia 0 sampai 12 itu menjadi usia penting bagi seorang anak. Tentu ini bagi kita ini juga relevan ya bagi kita bagaimana orang tua untuk menanamkan iman, menanamkan kebenaran, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu 0 sampai 12 tahun. Misal 22 ayat 6 itu didiklah anak muda. Orang itu pada masa mudanya maka dia tidak akan berbalik pada masa tuanya. Jadi penting bagi orang tua ya, tradisi ini juga relevan untuk kita bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai iman ya itu di usia 0 sampai 12 tahun. Nah, kemudian menginjak usia 13 sampai 30 tahun. 18 tahun ini disebut silent period atau unknown years ya. Tahun-tahun yang tidak diketahui tentang kehidupan Yesus karena memang tidak ada catatan yang dilakukan Yesus dalam kurun waktu tersebut. Sama sekali tidak ada catatan. Hanya umur 12 tahun ketika dia ada di bait suci setelah dia menjalani ritual bat mitzvah ya mereka pulang ke Nazaret ya. Sampai di perjalanan sudah berjalan kira-kira 3 hari mungkin tidak salah ya. Ibunya Maria dan Yusuf baru kehilangan, loh Yesusnya di mana? Tidak ada. Balik lagi mereka ternyata Yesus sedang bertanya jawab, sedang berdebat mungkin ya dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya Yesus diketemukan di situ dan diceritakan kemudian Yesus diajak pulang dan Yesus kembali pulang ke Nazaret setelah umur 12 tahun itu dan setelah itu tidak ada cerita, tidak ada catatan apa yang dilakukan Yesus di dalam kurun waktu tersebut. Dan ini menjadi celah bagi musuh-musuh kekristenan untuk melakukan serangkaian serangan terhadap kekristenan dan memunculkan berbagai macam spekulasi-spekulasi cerdik ya tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di kurun waktu tersebut. Ya, yang disebut missing years. Ya, beberapa cuplikan atau tulisan penemuan yang cukup terkenal sehubungan dengan spekulasi tersebut adalah bahwa kenapa ya Yesus yang kelahirannya itu begitu ajaib ya. Begitu ajaib kelahiran Yesus ini diakui ya dengan orang-orang pada zaman itu. Herodes ketika orang-orang Majus datang bertanya, Herodes menjadi kelabakan, menjadi ketakutan. Kelahirannya itu begitu dahsyat. Bagaimana malaikat-malaikat datang menjumpai para gembala. Ya, orang Majus yang dari timur yang begitu jauh mereka tahu ya ada Mesias lahir. Mereka rela menempuh perjalanan sekian lama. Ya, mereka mengatakan apa benar Yesus yang kelahirannya sangat ajaib. Ya, lahir dari seorang perawan dikatakan. Ya, tidak ada benih laki-laki. Sampai umur 12 tahun dia masih melakukan keajaiban karena dia bisa bertanya jawab ya dengan ahli Taurat. Ya, masa selama 18 tahun berikutnya itu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ya, masa keajaiban itu terhenti selama 18 tahun. Dan ini yang dicari-cari ya oleh orang-orang yang memusuhi kekristenan ya mungkin sebelum kekristenan ada ya pada zaman itu ya, dan ada yang pendapat ya yang cukup populer ya bahwa Yesus itu pergi ke India ya. Yesus selama berada di India ia belajar pengetahuan spiritual dari seorang guru ya atau seorang biasanya orang disebut lama ya, Dalai Lama itu ya pemimpin umat Buddha di India ya. Dan Yesus berada di sana untuk belajar pengetahuan spiritual dari seorang guru. Katakan sejak usia 14 tahun sampai usia 29 tahun. Kemudian Yesus kembali pulang ya ke Nazaret ya. Dan apakah benar gitu ya Yesus ini kemudian yang dikatakan
pergi ke India, ya, berumur 29 tahun dia balik, ya, dan memulai kegiatan-kegiatan mengajar, ya, karena Yesus tercatat Yesus mulai pelayanannya itu di usia 30 tahun, ya. Lalu apakah benar Yesus yang kelahiran yang ada diberitakan Yesus itu ada di India? Apakah benar ia ada di sana? Ya. Nah, lalu apa jawaban? Ya, apakah yang menjadi jawaban atau solusi dari kekristenan? Ya, ternyata semua teori yang mencari-cari the silent period, waktu yang senyap Yesus itu ternyata hanya sebuah spekulasi saja. Ya, hanya sebuah spekulasi belaka, ya. Bahkan teori-teori tersebut sebenarnya tidak akan muncul jika mereka bisa memahami kebudayaan dan agama Yahudi. Ya, bagaimana mereka bisa mengerti tentang budaya Yahudi, ya, yang menjadi latar belakang kehidupan Yesus yang lahir, yang dikatakan dari seorang perempuan. Di Galatia 4 ayat 4 itu dituliskan Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat, ya. Jadi Maria itu sebagai seorang ibu takluk kepada hukum Taurat, ya. Lalu mengapa Yesus hanya ditampilkan ketika usia 12 tahun dan baru muncul lagi usia 30 tahun? Ya, dari perspektif kebudayaan Yahudi ini adalah hal yang wajar. Ya, karena orang Yahudi, menurut tradisi Yahudi, seorang laki-laki itu baru boleh tampil untuk berbicara di depan umum itu pada usia 30 tahun, ya. Dan di dalam Lukas 2 ayat 51 itu kan jelas dikatakan setelah umur 12 tahun dari bait suci itu Yesus itu pulang bersama-sama mereka dan dikatakan ia tetap hidup dalam asuhan atau didikan dari orang tuanya, ya, dan ibunya menyimpan banyak semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, kalau kita melihat bahwa tradisi Yahudi itu memiliki tahap-tahap pendidikan, ya. Mikrah itu membaca Taurat itu dibimbing oleh orang tuanya mulai usia sampai usia 5 tahun, sampai hukum Taurat itu ditulis di ambang-ambang pintu, ya, di pergelangan tangan, di dahi. Mereka terus belajar hukum Taurat, ya, mulai belajar membaca hukum Taurat sampai usia 5, kemudian di Misna usia itu adalah sampai usia 10 tahun, bahkan sampai usia 12 tahun. Mereka tuh belajar. Memang tidak seperti sekolah-sekolah zaman sekarang. Pada saat zaman itu mereka belajar itu di tempat-tempat ibadah, di sinagog-sinagog, yang mengajar adalah rabi-rabi Yahudi. Ya, mereka tidak belajar seperti anak-anak zaman sekarang, belajar matematika, ya, belajar ilmu pengetahuan belajar matematika, belajar apa lagi dia di sini sampai lupa saya, ini pelajarannya SD, ini pelajaran apa, berhitung, matematika, apalagi Mos? IPA, IPS, ya. Enggak, ya. Belajar hukum Taurat. Ya, mereka tuh cuma belajar hukum Taurat, ya, sampai usia 20 tahun mereka memasuki sekolah khusus Yahudi yang namanya Bet Midras atau madrasah, ya. Nah, setelah usia 20 tahun ini mereka boleh memilih, mereka akan melanjutkan pendidikan keimaman entah menjadi pengajar Taurat, ya, atau tidak, ya, bebas, mereka boleh tidak meneruskan, ya. Tapi mereka yang meneruskan pendidikan imam itu berlangsung 10 tahun sampai usia 30 tahun. Dan kemudian mereka berhak menyandang gelar sebagai rabi, ya. Nah, kemarin saya browsing, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak belajar di sekolah umum, ya, tetapi otodidak, ya, dia belajar sendiri. Ya, karena apa? Karena ternyata kok umur 12 tahun Yesus itu mampu bertanya jawab dengan alim ulama. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Nggak mungkin terjadi pada anak-anak Yahudi secara umum.
Ya, diajar secara umum sampai umur 12 tahun, tapi pengetahuannya luar biasa. Mereka punya dalil juga di dalam Lukas itu 2, Yesus dikatakan semua orang yang mendengar tentang bagaimana Yesus berbicara, mereka tuh sangat heran akan kecerdasan dan jawaban-jawaban Yesus. Ya, dan hal ini tidak mungkin juga terjadi ya dengan anak-anak Yahudi. Di dalam Markus 6, orang-orang Nazaret ya tidak tahu dari mana Yesus mendapatkan hikmat. Mereka tanya, dari mana orang ini bisa dapat hikmat? Dia ini kan anaknya tukang kayu, anaknya Yusuf. Dari mana? Orang-orang Nazaret sendiri tidak tahu bahwa Yesus itu belajar begitu rupa. Ini tidak menjadi dasar bagi orang yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak belajar secara umum dengan anak-anak yang lain. Tetapi oke lah, itu tidak terlalu penting. Tetapi yang pasti Yesus itu belajar ya, dan tentu tidak terlepas dari peran Roh Kudus ya. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus itu makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, jadi ini bagaimana Yesus itu menjalani usia pendidikan itu dengan luar biasa, sampai orang-orang ahli-ahli Taurat yang belajar Taurat sedemikian rupa, mereka itu terheran-heran gitu. Dari mana hikmatnya ini ya? Ada yang mereka, oh dia itu sampai Yesus itu kan juga mengadakan banyak mukjizat. Wah, itu pasti dengan kuasa Beelzebul ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi kontroversi, menjadi pertanyaan besar ya tentang Yesus itu pada saat dia menjadi manusia ya. Dan memang Yesus itu tetap sampai usia 30 tahun ya, 30 tahun sampai dia mati, itu jelas dia pelayanannya tidak lagi sebagai tukang kayu. Tetapi sebelumnya Yesus itu juga harus menopang kehidupan keluarga sebagai tukang kayu. Ada yang menafsirkan bahwa Yusuf itu meninggal lebih dahulu daripada Maria, sehingga Yesus harus membantu menopang kehidupan perekonomian keluarga Yesus menjadi seorang tukang kayu. Oke, itulah kisah yang tentang Yesus yang mungkin tidak terlalu prinsip gitu ya. Tetapi yang pasti dari penjelasan ini ya, dengan dikatakan bukankah ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria, dan orang-orang Nazaret menolak Yesus ya, karena mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu, ada yang mengatakan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup dan sebagainya ya. Nah, tapi dari semua kontroversi kah, pendapat-pendapat orang itu, tetapi dengan apa yang kita bisa lihat ya dari tradisi-tradisi Yahudi itu, jelas bahwa usia 12 sampai 30 tahun itu Yesus itu tidak kemana-mana. Ya, ia menjalani kehidupan layaknya anak-anak Yahudi, belajar dan bekerja di Nazaret ya, sampai kemudian dia usia 30 tahun ya. Dikatakan di Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun ya, 30 tahun. Jadi sejak memulai pelayanannya itu Yesus berusia 30 tahun. Kenapa dikatakan sampai 33,5 itu tidak ada pasti tersirat secara pasti gitu ya. Tetapi Yesus itu diperkirakan mengalami perayaan Paskah, mengikuti perayaan Paskah itu 3 sampai 4 kali ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 13 di situ ada perayaan Paskah, Yesus ada. Kemudian di Matius 2 ayat 23, Markus 2:23, Matius 12 ayat 1. Di situ Yesus sedang memetik gandum ya, dan dikatakan musim gandum saat itu adalah kira-kira bulan April, Mei, dan itu adalah bulan-bulan Paskah. Jadi Yesus mengalami atau mengikuti perayaan Paskah pada saat itu. Kemudian jelas di Yohanes 6 ayat 4 juga Yesus mengikuti Paskah sampai Paskah yang terakhir di Matius 26 ayat 2 dan di Markus juga ada, itu
Paskah terakhir sebelum penyaliban. Ya, jadi bisa disimpulkan memang pelayanan Yesus itu adalah ya kurang lebih 3,5 tahun. Ya, nah kita melihat kehidupan Yesus yang 33,5 tahun itu tentu kehidupan yang singkat, ya, tapi produktif, ya, berkualitas dan berdampak besar. Ya. Kehidupan yang singkat. Kita semua di sini ada yang umur di bawah 33 tahun? Ada pasti ya. Ya best belum? Belum 33. Ya. Banyak yang sudah di atas 33 tahun. Bahkan ada yang sudah 70 tahun. Ada yang sudah hampir 80 tahun ya. Ya. Sukyok hampir 80 tahun ya. Ya, saya sendiri sudah berapa tahun? Ayo coba. Hah? Berapa? Yang keras? Hah? Saya berapa tahun kira-kira? 67. 67. Lu panjang tahu malah. Seumuran mungkin ya. 67 tahun. Ya. Kemarin waktu saya tuh nge-share apa ya? Nge-share ya waktu hari Rabu kemarin tuh ya untuk pertama kalinya ya satu bersaudara keluarga dari Pak Sakaria ini kakak beradik semua berlima sama anak cucunya ngumpul ya selalu saya share Pak Sakaria itu umur 72 tahun ada ya dulu jemaat di sini ya tapi yang sudah lama dari Surabaya. Masa Pak Sakaria itu sudah umur 72 tahun. Terus maunya berapa? Saya bilang gitu. Ya, kita nih tidak terasa umur kita ini sebetulnya sudah ya cukup banyak ya. Yang 33 tahun mungkin hanya beberapa. Coba yang masih di bawah 40 coba angkat tangan. Di bawah 40. Angkat tangan. Loh Hendra belum 40 ya. Waduh masih muda. Ya. Ya. Tapi kayaknya lebih banyak yang di atas 40. Ya, yang penting bagaimana ada kita ini dengan dibandingkan dengan Yesus ya usia yang masih sangat relatif muda, masa hidup yang relatif singkat ya. Terlalu mudah ya untuk mati. Ya. Berapa minggu yang lalu ya teman saya teman pelayanan juga Ibu Lina Kencana di Bandung itu baru kehilangan adiknya. Ya, adiknya itu ya kalau adiknya pasti sudah 50 tahun mungkin sekitar 5. Adiknya meninggal dalam waktu dengan sakit yang tidak terlalu lama, mengagetkan. Jarak tidak sampai 1 minggu keponakan tapi bukan dari adiknya yang mati ini. Loh, saya ini kaget. Loh kok ada yang meninggal lagi? Iya. Anaknya Vera, umur berapa? 37 tahun. Saya kaget tuh, masih sangat muda, ya, masih sangat muda. Ya. Jadi usia seperti itu usia yang masih sangat terlalu muda, ya, untuk mati. Lah Bapak Ibu maunya itu mati umur berapa sih? 40? Jangan ya, 50? Oh belum lah, jangan. Ya. Kalau ulang tahun itu ya, semua lagunya selamat panjang umur, semoga panjang umur. Panjangnya itu sampai kapan gitu loh. Ya, panjangnya itu mau sampai kapan? Ya. Alkitab mengatakan 70 tahun, ya, 80 tahun maksimal. Ya. Selebihnya apa? Penderitaan. Ya. Mau penderitaan? Ya. Sekarang ini saja ya puji Tuhan lah. Ya kalau kita tuh masih sehat gitu ya. Saya ini bersyukur ya umur 67 ya ada lah ya gangguan sakit, kadang batuk, pilek ya, kadang-kadang lambung ya, kadang-kadang susah tidur ya. Nah tetapi saya bersyukur ya secara fisik masih ya, cukup fit lah ya. Tapi yang penting kan bukan itu ya, yang penting apa yang kita lakukan
lakukan ya di usia kita ini ya. Dan usia Yesus yang sangat muda sudah mati itu menjadi dasar bagi penentang Kristen. Mereka menyerang kalau Yesus memang nabi besar ya, tidak mungkin mati umur sekian ya. Tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu matinya umur berapa ya, saya tidak sempat browsing gitu ya. Karena penentang Kristus mengatakan kalau memang dia itu nabi, dia itu bahkan Tuhan, nabi besar, ya mungkin mati dalam usia yang masih sangat muda. Ya memang itu rencana Tuhan ya. Karena bagi mereka kalau Yesus itu bisa sampai umur 50 tahun, tentu sangat banyak yang bisa dikerjakannya. Umur 3,5 tahun pelayanannya saja itu sudah sangat banyak yang dilakukan. Ya, apalagi kalau sampai umur 50. Nah, ini menjadi celah ya bagi penentang kekristenan ya. Nah, yang penting itu bukan seberapa panjang usia, seberapa sehat kuatnya kita, tubuh kita, tapi adalah bagaimana kita ini mengisi hidup kita. Misi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi nabi, pengajar, pembuat mujizat, yaitu boleh dikatakan sampingan ya, tapi menjadi juru selamat, penebus kita, dan memang tujuan utamanya dia mati untuk menggantikan hukuman bagi kita. Ya, 3,5 tahun itu ya, Yesus pergunakan ya, dengan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Bahkan dikatakan kadang-kadang Yesus itu sampai sempat tidak makan. Ya, di dalam Markus 1 ayat 35 itu dikatakan pagi-pagi benar. Ya, itu tentunya tidak hari itu juga. Pagi-pagi benar Yesus itu mencari tempat yang terpencil untuk berdoa. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 2 dikatakan pagi-pagi benar Yesus itu sudah ada di bait suci untuk mengajar. Ya, ini yang Yesus lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, apa saja yang dilakukan? Banyak. Ya. Di dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan demikianlah Yesus itu berkeliling dari semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Pengajaran Yesus itu lebih dari 30 topik ya, lebih dari 30 pokok. Ada 47 perumpamaan. Yesus memberitakan Injil setiap hari. Dia berjalan dan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Karena mereka melihat bahwa ada banyak orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala. Yesus mengajar, Yesus menyampaikan kabar Injil, menyembuhkan penyakit sampai sampai malam ya. Ketika Yesus malam satu hari dia ingin beristirahat, ya dia menyeberang sama murid-muridnya, menyeberang melalui Danau Tiberias. Pagi ketika dia sampai di darat, orang banyak sudah berkumpul di situ lewat mereka mencari jalan-jalan. Jadi dalam kurun waktu 3,5 tahun, apa yang Yesus lakukan itu terhitung sangat banyak yang Yesus lakukan. Ya, karena maksimal. Ya, dari segi waktu itu dia maksimal. Tidak ada waktu yang ya tidur tentunya harus ya, karena dia juga manusia, saat itu pasti dia lelah. Ya, tapi ada ayat mengatakan bahkan makan pun Yesus itu sampai tidak sempat. Ya, dan itu semua tercatat. Ya. Dan tentu tidak ada seorang nabi, guru atau tokoh agama apapun yang dapat menyamai apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini yang penting bagi kita untuk menjadi inspirasi bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini ya. Dan Yesus itu melakukannya itu sampai genap, sampai selesai. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang menjadi makanan Yesus. Jadi yang ada di pikiran Yesus, yang ada di benaknya, yang ada di kehendaknya, itu hanyalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan. Artinya ya sampai selesai, sampai tuntas.
tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yohanes 17 ayat 4, Yesus dalam doanya Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus mengerjakannya sampai selesai. Ya, walaupun itu dikerjakannya, Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya itu pada khususnya pada saat-saat terakhirnya itu dengan sangat berat. Hatiku sangat sedih. Ya, di Taman Getsemani dia berdoa seperti mau mati rasanya. Ya, Yesus mengerjakan tugas terakhirnya, misi utamanya, ya, untuk dia mati di kayu salib. Ya, itu dengan sangat berat, seperti mau mati. Dia berdoa sampai peluhnya itu menetes seperti darah. Dia butuh dukungan dari ketiga murid yang dianggap murid yang paling dekat dengan dia untuk mendukung dia dalam doa, tapi ternyata mereka tidur. Yesus benar-benar mengalami satu masa yang sangat-sangat berat pada saat itu. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dia menderita. Sejak semalam-malaman setelah makan Paskah terakhir, Yesus itu tidak tidur semalam-malaman. Pagi-pagi dia sudah dijemput oleh tentara-tentara Romawi. Dia sudah dibawa ke pengadilan terus, ya, tidak ada istirahat. Ditanya, ya, di persidangan sampai dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus, oleh Pilatus dikembalikan lagi ke Herodes karena sesungguhnya Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, tapi akhirnya semuanya kalah dengan suara orang banyak yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan dia harus memikul salib itu dengan susah payah, dengan babak belur, karena dia dicambuk, dimahkotai duri, ya, dan dia lakukan itu untuk kita. Ya. Dia melakukan itu untuk kita, misi utamanya itu. Ya. Jadi kalau kenapa Allah menetapkan 33,5 tahun, artinya 3,5 tahun saja dia melayani di bumi, ya itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, kita tidak perlu mempersoalkan hal itu, tapi yang jelas misi utama, tugas utamanya dia lakukan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya, sampai dia berdoa, Bapa kalau boleh, ya biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku Bapak. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau boleh, biarlah dia tidak memikul salib itu, ya, karena dia tidak berdosa, tapi dia harus memikul dosa sekian banyak orang. Biarlah cawan ini lalu, ya, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan yang Bapak kehendaki adalah lakukan, ya, lakukan. Dan Yesus melakukan itu. Dia harus memikul salib itu, ya, untuk kita sampai selesai di atas kayu salib. Ya, pada akhirnya dia mengatakan sudah selesai, dan benar-benar selesai. Apa yang yang Bapak tugaskan kepada dia lakukan sampai selesai. Sekali lagi itu semua untuk kita. Karena itu saya katakan berdampak besar. Itu sampai kepada kita pada masa ini, ya, bukan hanya orang-orang pada zaman itu. Dampaknya sampai kepada kita beroleh anugerah keselamatan. Mari kita resapi hal ini, ya, mari kita sadari hal ini, ya, bahwa kita selamat, ya, itu karena pengorbanan Yesus yang sangat besar. Rasul-rasul pun juga demikian. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, tentu rasul-rasul lain. Ya, Petrus mati syahid. Ya, dia disalib dengan kepala di bawah. Yakobus dipancung, ada yang digergaji, ya, ada yang dibakar hidup-hidup. Ya, rasul-rasul juga menyelesaikannya sampai akhir. Ya, ayat ini sering dipakai, ya, 2 Timotius 4 ayat 7 itu di berita-berita duka, ya kan, sering kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, di batu-batu nisan. Tapi yang menjadi pertanyaan, ya,
apakah benar ya yang bersangkutan ini betul-betul selesai dengan tugasnya atau hanya sekedar selesai hidupnya di dunia? Nah, ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Kita tidak sekedar menyelesaikan hidup di dunia ini sampai umur yang sudah Tuhan tetapkan, ya ditetapkan oleh Tuhan, pulang. Nanti umur 60, pulang, Don. Umur 60 Don, pulang. Ya bes. Ya 40 Don, 40 bes, pulang. Ya, nah, terlalu muda ya. Ya udah 50 Don, pulang. Ya, bukan sekedar selesai usia selesai hidup di dunia. Ya kalau mengakhiri pertandingan itu kan bertanding gitu loh. Mengakhiri pertandingan. Ya. Nah kalau orang menaruh tulisan itu ya enggak apa-apa sih, saya enggak bisa memprotes juga ya. Ya mungkin juga dia benar-benar sudah menyelesaikan, oke lah. Tapi mari bagi kita yang masih hidup ini ya supaya nanti kalau di batu ini kan ditulis di batu nisan itu kan kita enggak tahu kan? Ya. Kan kita enggak tahu kan siapa yang nulis, keluarganya mungkin. Ya, supaya kalau nanti ditulis itu betul-betul kita selesai. Ya, mengakhiri pertandingan artinya bertanding. Ya, bukan sekedar selesai hidup di dunia. Kita bertanding dalam pertandingan iman, dalam perjuangan yang Yesus juga tetapkan untuk kita semua. Kita semua ini punya tugas, ya. Dan sebagian dari kita yang mencapai usia itu kita akan masih bertambah kok beberapa tahun lagi ya, pasti masih bertambah ya, pasti 50 pasti tercapai ya, 50 tercapai, oke, amin gitu ya. Ya itu kita masih punya waktu berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya juga tidak tahu sampai kapan ya, sampai berapa tahun lagi ya, lama-lama juga jangan ya, kalau sampai aduh sudah terkapar ya, tidak bisa apa-apa, bikin susah anak cucu ya, udahlah lebih baik pulang ke rumah bapak ya, jangan minta panjang-panjang tapi akhirnya dalam penderitaan ya. Nah mari kita renungkan seberapa banyak kita sudah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tanggung jawab yang Ia percayakan. Tuhan tuh percayakan kita semua ini tanggung jawab. Di dalam Efesus 5, di dalam tema ini di ayat yang ke-16 dikatakan, jangan bodoh, ya, tapi usahakan untuk mengerti kehendak Bapa. Bodoh itu tidak dalam arti secara kognitif, intelektual kita, tidak. Tapi orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab ya yang Tuhan berikan kepada kita ya. Tanggung jawab secara umum itu ada 2 amanat. Pergi, beritakan Injil pada segala bangsa, jadi saksi, Kisah 1 ayat 8 dan Matius 28 ayat 20 dan Kisah 1 ayat 8. Ya, memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Ya, maka itu yang menjadi tugas utama kita. Selain itu kita masing-masing itu punya panggilan secara pribadi yang berbeda-beda. Ya, saya akhirnya terpanggil untuk menjadi seorang ibu gembala yang tidak pernah saya pikirkan. Menghabiskan waktu sekian tahun kuliah farmasi dulu tuh 7 tahun. Ya, setelah itu kerja berapa tahun. Ya, ngeledeki. Jadinya apa? Tuhan panggil saya ini untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, panggilan Bapak Ibu masing-masing berbeda. Ya, ada yang jadi guru musik. Ya, yang penting itu bagaimana isinya gitu loh. Ya, pekerjaan Bapak Ibu, profesi Bapak Ibu semua, ya masing-masing itu bukan sekedar bukan sekedar kemauan kita, bukan sekedar usaha kita. Orang tua mempersiapkan anak-anaknya, ayo kuliah ini ya, kalau bisa
Biasanya impian orang tua itu apa? Jadi dokter. Wah, itu biasanya impian yang paling cita-cita yang paling sepertinya paling wow gitu ya bagi orang tua itu anaknya jadi dokter gitu ya. Gak apa-apa, itu semua panggilan masing-masing. Jadi apapun itu, entah sekedar jadi ibu rumah tangga ya. Mari kita isi hidup kita ini melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi saksi Kristus, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktunya di PA sampaikan beberapa kali, waktunya sudah sangat singkat. Tidak tahu sampai kapan, ya, tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas sudah singkat. Jadi mari kita berkaca kepada kehidupan Kristus yang hanya 3,5 tahun, tapi berdampak sangat besar bagi umat manusia di seluruh dunia. Ya, bagaimana kehidupan kita? Ya, mungkin kita harus menjalani hidup sampai sekian puluh tahun. Ya, isinya apa? Itu yang penting bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita mendorong kita. Ya, hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa loh, sepertinya baru masuk 2025. Sekarang 1 bulan sudah berlalu. Begitu cepat kan berlalu. Ya, kita tidak tahu besok kita sampai kapan. Ya, tapi yang penting bagaimana mari ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Ada banyak waktu yang tersia-siakan. Ya, minta ampunlah kita sama Tuhan. Saya kadang-kadang juga sering kali berdoa, Tuhan, doa ampuni Tuhan. Ya, kok rasanya ada terlalu banyak waktu yang tersia-siakan gitu ya. Artinya tidak melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan mau gitu ya. Tapi mari kita mengisi hari-hari hidup kita. Pentingnya bagaimana? Bagaimana Yesus berhasil? Berdoa dekat dengan Bapa. Pagi-pagi benar, Markus 1:35. Yesus itu mencari tempat terpencil untuk berdoa. Itu intinya untuk kita bisa. Oh ya, hari ini yang harus saya lakukan. Ya, Tuhan ingin pimpin kita. Ini yang saya harus lakukan di tengah-tengah aktivitas kesibukan kita bekerja. Ya, di usaha yang kita kerjakan, entah di mana, ya, di Erni di apotek, ya, Dani di rumah sakit, ya, yang kerja punya usaha toko, punya usaha apa yang Tuhan ingin saya lakukan hari ini bukan sekedar mengerjakan pekerjaan untuk majikan kita, untuk bos kita, ya, untuk usaha kita, tetapi harus diisi ada nilai kerajaan Allah di situ, ada nilai kehendak Allah di dalam situ. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi di tengah-tengah kita melakukan aktivitas kita, entah jaga toko, entah apapun, mari harus ada nilai, ada kehendak Bapa yang sedang kita kerjakan di waktu-waktu itu. Ini yang penting. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Ingat Efesus 5 ayat 16, janganlah bodoh, usahakan mengerti kehendak Bapa. Bapa akan pimpin, Roh Kudus akan pimpin kita untuk melakukan kehendak Dia. Karena seringkali kita tidak tahu, ya, kemampuan kita sangat terbatas, tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Kadang-kadang Roh Kudus akan menolong kita, membawa kita ya kepada satu momen di mana mungkin kita berjumpa dengan seseorang yang perlu kita beritakan Injil. Mungkin ada satu momen di mana kita bisa menolong seseorang. Ya, Tuhan akan pimpin, Roh Kudus akan pimpin kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Akan diadakan baptisan air tanggal 18 April 2025. Bagi yang rindu dibaptis harap mendaftarkan diri dengan mengisi formulir baptisan. Pendaftaran ditutup akhir bulan Februari. Kemudian akan dilakukan pendalaman iman bagi calon peserta baptisaan. Tuhan Yesus memberkati.